Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita berjuang, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mewujudkan mimpi. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Ben di mana ya? Iya, nusok biasa ngisi di Braga. Balaga, Ben. Balaga. Oh. Balaga. Ah, Balaga pisan. Nayaga yang paling pemain. Kanyaho sih tukang kacapi, tukang kendang. Ada ben-benan. Hah, Balaga. Tapi pantes loh. Pantes kumaha teu nyaho lah Nayaga geus sabar. Oh. Kunaon teu pantes na Mang Ayat? Tadi naon kata-katana bari berbagi iraha sih enggak baragi tah. Komo zaman kieu, zaman hararese kieu ngebagi hayangna teh dibagi we terus. Naon tukang nu kudu dibagi sok lamun misalkan hayang dibagi ya. Si emak kamari ge ngantri beas. Kot pasa sadak cacakan rek meuli eta teh beas. Pasa sadak pagi. Angger kudu ngantrinya. Kudu ngantri. Yo ngomong berbagi eueuh saya teh waduh saya teh berbagi naon. Tapi emang lamun misalkan ngomongin tentang harga sembako mah ini semuanya udah jadi trending topik bagi ibu rumah tangga, semua kepala keluarga. Enggak, semuanya. Semuanya kalangan ya. Karena beras itu kan bahan pokok sebetulnya. Betul. Ya. Tapi yang lagi saya rasakan sama teman-teman seniman lah, pasti dirasakan nih mah. Kenapa kan bulan puasa teh ya sebentar lagi. Ya. Katanya bulan puasa itu bulan penuh berkah. Tapi buat mereka malah liur. Karena awah manggung, awah job, terus awah keberkahan aja saya mah. Ditambah kalau misalkan harga teh melonjak naik gitunya Kang ya. Betul, eta. Pemasokan lagi rada-rada kurang gitu tah. Jadi bagaimana tuh pagilang saya teh kudu kumaha. Cocok pisan kalau misalkan di Braga selalu ada solusi sesuai tadi. Kita bagikan informasi lewat tamu yang bakalan kita datangkan ke sini. Tapi kan kita tidak makan informasi, makan beras. Apaan sepados jelas. Nah, sekarang kita akan datangkan ini saya udah janjian nih. Kamari tepang terakhir teh di Pasar Kosambi. Tapi sekitar sebulan yang lalu sih, harga beras belum naik. Nah, kalau sekarang kira-kira
udah seperti apa nih strategi-strategi yang disiapkan sama Disperindag. Langsung saja, Ibu Hajah EM Sujaimah SHMM, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Ibu Dama, mangga lagi Bu. Aduh. Alhamdulillah. Bu, aman perjalanan Bu ke sini Bu? Aman terkendali. Alhamdulillah. Panggilan, tahu gitu jangan ngomongin tadi era tuh ada ibu gitu jadi mau nyari Oscar tadi Ibu denger nggak Bu tadi dia curhat? Ya Bu, emang dari dalam hati cuma dari dalam hati. Dari dalam hati. Ya siap. Pokoknya nanti kita akan ngobrol sama Bu EM, tapi pastinya setelah yang mau lewat. Tetap kita bakalan di sini ya Bu ya. Di mana ngobrolnya? Di Braga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Harga kalah kabeki bingung, sagala naraik utek asa deng-deng, reng hapian cuti karo asa dicekek. Beas rebu-rebu, minyak bawang tarigu mang rebu-rebu, sagala mang rebu kudu rebu-rebu, sirah lirik-lirik ngangge ngarebu. Rakyat loba nu lalapan, harga beti araredan, nu di luhur betar jabatan. Bingung bagi bingung, mau deui tambahan partai anyar, milih itu kumaha milih ieu kumaha, lamun salah disalapan salilangan. Balaringgung kena lagu naon ada teh Gan? duka judulnya naon ieu teh Kang? Teh Rebu-rebu. Rebu-rebu. Tapi eusina tapi si anu curhat ya gini. Bedana lawan Bang Aep tadi curhatnya nggak pakai nada, ini mah pakai nada dinyanyikan. Iya, saya juga bisa pakai nada cuman itu kan bukan satu grup, nanti disalah-salahkeun aku yang era kayak aku yang era. Jadi bedanya latihan lah. Bu EM, Bu abi teh-nya ieu teh tadi mendengarkan curhat teman-teman saya di Braga gitu ya. Terus juga ini baca artikel. Tapi kayaknya kalau artikelnya di sini kekecilan, saya pindahin aja ke belakang ya. Coba orang lihat sini ya. Oh ya artikel di itu. Ah ya, tuh Mang, ayo baca bareng-bareng. Ngobrol di Braga tapi di Cibaduyut titik kumaha. Seminggu. Nah, di Disperindag Jabar pastikan stok pangan jelang Ramadan 2024 aman. Nah, aman kah? Nggak maksudnya. Ada satu lagi. Oh, satu lagi coba. Coba kita lihat lagi. Judul artikel berikutnya, Kang. Jelang Ramadan dan Lebaran Pemprov Jabar bakal gelar operasi pasar agar harga tak melonjak katanya gitu. Kaleresan. Sekarang teh ada Bu EM. Abdi heula ya taruhnya. Oh, sok. Silakan. Ibu anu disebat aman teh kumaha maksudna? Nah. Ya, di sana teh aman teh apa itu teh? Maksudnya aman teh apakah harga berasnya tidak dibangsat batur? Apa harganya memang tetap segitu tidak akan turun apa gimana, Bu? Mangga Bu EM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Orang Sundanya, Sampurasun we gitu. Satu acan ngalangkungan anu di pihatur tadi ku Akang Gilang sareng Kang Dude Herlino. Dikatakan bahwa stok aman ya, karena kita yang pertama selalu melakukan koordinasi dari hulu ke hilir.
Pertama kita dengan Dinas Ketahanan Pangan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan juga kita dengan Bulog. Nah, kita melakukan pantauan terus setiap hari harga barang kebutuhan pokok. Nah, kenapa kita bilang aman? Walaupun memang untuk beras ini stabil tinggi, namun untuk stok insya Allah alhamdulillah aman gitu. Kami hasil koordinasi dengan Bulog Jabar bahwa data per tanggal 5 Maret tahun 2024 itu ada di 113 juta sekian kilo ya untuk beras. Jadi tadi apa yang dikatakan Teteh bahwa beras insya Allah aman, dan kita juga melakukan koordinasi dengan Bulog untuk mengisi juga di retail modern atau toko swalayan. Jadi bukan hanya di pasar rakyat, namun juga di retail modern atau toko swalayan sudah ada insya Allah kita, karena sudah melakukan koordinasi. Ibu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat melakukan rapat koordinasi dengan Bulog, dengan Dinas Perhubungan Provinsi, juga dengan retailnya, bagaimana supaya beras itu dimanapun ada gitu, sehingga masyarakat itu tidak usah mengeluhkan udah harganya mahal, terus stok tidak ada, insya Allah aman, terkendali. Berarti aman secara stoknya. Aman secara stok. Tapi harga mah belum ya Bu? Harga gimana Bu? Harga kemarin hasil pantauan kita ke Pasar Gede Bage ada turun Rp500 per kilo untuk beras premiumnya. Matak marane beli 500-an weh. Atau 500 mau berapa butir maksudnya tuh selisihnya ya Mang ya? Selisihnya, oke, ada turun mungkin ada turun. Ya, apa turun, itu teh ya. bisa lebih turun lagi kalau menjelang Ramadan, pas Ramadan, atau bakalan ada kenaikan lagi Bu? Itu diupayakan di angka stabil sekarang ya Kang untuk harga barang kebutuhan pokok, terutama sekarang beras. Karena siapa sih yang tidak makan beras ya? Pasti sekarang saya tidak Bu. Saya mah tidak makan beras, makan nasi. Saya mah makan beras mah mesti keselak. Siapa yang tidak makan nasi kan pasti ya, karena orang Jawa Barat ya. Terus kita adanya di Priangan ya, pastilah semua pun mengkonsumsinya sanes beras. Mengkonsumsinya mah sangu orang mah gitu. Insya Allah lah gitu. Kalau dilihat dari perkembangan sekarang, dan sekarang itu sudah mulai ada panen. Gitu. Udah mulai ada panen di kita. Tegaduh sawah, habis mulai panen awal. Ya, panen raya maksudnya Bu. Panen raya, insya Allah. Karena kemarin terjadi pergeseran waktu dan terdapatnya El Nino, sehingga menghambat dari stok barang kebutuhan pokok terutama di beras tersebut. Gitu. Taroskeun ke Ibu. Si El Nino teh urang mana? Bang Air terang El Nino, tapi sebagian masyarakat Braga juga mungkin belum ada yang terlalu paham dampak dari El Nino teh apa yang lebih signifikannya ke dalam kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang pertama, untuk di tanaman mengalami kekeringan karena kemarau yang sangat panjang, sehingga mengakibatkan untuk tanam itu bergeser. Tadinya di November, Desember sampai Januari, sekarang untuk masa dari panen itu menjadi di Maret akhir sampai dengan April. Nah kan waktu tersebut itu mengganggu ya gitu. Mengganggu stabilitas keamanan dari beras ya teh gitu. Iya. Tanaman teh bergeser, jadi tidak kebun orang, kebun batur. Enggak maksudnya untuk panennya bergeser ya Bu, waktu gitu lagi lah. Nah Bu, kalau tadi kan itu ada salah satu operasi pasar, maksudnya di Gede Bage ya Bu ya, Bandung Raya, atau misalkan kalau dari kota kabupaten lain gimana Bu? Ada laporan juga nggak ke provinsi? Keadaannya seperti apa? Kami dari Disperindak Provinsi Jawa Barat selalu bahkan setiap hari kita melakukan koordinasi dengan kabupaten kota, terutama dinas yang membidangi perdagangan. Karena sekarang kita tahu bahwa Menteri Dalam Negeri setiap hari Senin melakukan rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi harga barang kebutuhan pokok. Yang mana salah satu dari parameter berapa sih inflasi tersebut adalah dari komoditi barang kebutuhan pokok. Nah itu
setiap hari dipantau, ada pasar pantauan, Kang. Dari pasar pantauan setiap hari masuk ke aplikasinya SP2KP. Dari aplikasi SP2KP dilihat di Kementerian Perdagangan. Nanti Kementerian Perdagangan menyampaikan data tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, di situ kelihatan bahwa memang kita ada upaya-upaya koordinasi dengan kabupaten kota, dengan pusat, dan bahkan bukan hanya dengan Kementerian Perdagangan, namun juga dengan Badan Pangan Nasional. Perlu kami sampaikan bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bahwa 9 barang kebutuhan pokok dari Kementerian Perdagangan didelegasikan kepada Badan Pangan Nasional. Jadi yang Ibu survei kan barusan katanya di Gede Bage ya Bu ya? Gede Bage semua. Semua kita, sama Kabupaten Bandung juga? Kabupaten Bandung semua kita. Jadi sama ada penurunan harga gitu Bu? Penurunan ada. Bu, orang diajak ngobrol. Oh iya, bukan ya lain kieu urang maksudnya. Gila, kata Ibu, kan di Gede Bage kan turun 500 misalnya. Di Banjaran acan misalkan, urang kudu meuli ka Gede Bage, ongkosnya sabaraha? Ongkosnya lebih-lebih ya. Percuma tuh itu lebih gede. Gitu. Ibu puntennya kan ya reskeun Ibu. Habis naon gibah ka Ibu. Iya. Tapi mungkin kalau misalkan tadi tanya apa Gede Bage, penurunan di sejumlah daerah lainnya di mana aja Bu? Di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang itu ada penurunan sekitar 1.000 sampai dengan 1.500 rupiah. Beli ke Karawang ini mah. Dan mungkin juga karena Karawang itu merupakan sentra beras. Lumbung beras ya Bu ya? Oke. Sentra beras untuk bukan hanya Jawa Barat namun juga untuk provinsi lainnya di Indonesia ini. Sehingga ada penurunan. Dan bahkan di pasar-pasar lainnya mengalami penurunan 200 sampai dengan 500 rupiah lah. Sudah mulai gitu dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ngeliatin mangal jadi kieu gila. Jadi kieu anu salah nama urang-urang sebenarnya mah. Ieu budal ari nya. Kalah main musik. Da teu daraikeun manehna boga sawah mah macu urang mah. Iya. Ari dahar hayang tuluy beas kumaha teh. Nah, sini dulu. Supaya Ibu tidak terlalu merasa ini grogi. Pindah malah orang. Enggak usah. Hayang mimilu. Iya. Aman ya Bu ya. Nah itu kan sekarang kan banyak diresahkan oleh masyarakat Ramadan gitu kan. Tapi tadi kan Mang Ece bilang banyak diresahkan oleh masyarakat sudah guma. Iya itu kan. Masyarakat lagi resah maksudnya. Iya betul. Isi salah persepsi ya. Banyaknya harga kenaikan dari sembako salah satunya beras gitu Bu. Nah kalau dari Ramadan sendiri apakah ada operasi pasar atau misalkan program-program khusus nih dari Disperindak yang saat ini terus dilakukan Bu? Ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, insya Allah kami hari Jumat besok akan melakukan pasar murah yang melibatkan dari pelaku usaha ya, termasuk juga Bulog kami undang untuk menjual barang kebutuhan pokok terutama beras ya, kan kami juga minta untuk beras SPHP. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat seluruhnya terutama di Kota Bandung, kami akan melakukan pasar murah di halaman kantor Jalan Asia Afrika nomor 146 Kota Bandung. Juga kami akan melibatkan juga retail ya, retail modern. Terus juga kami akan melibatkan distributor dan juga pelaku-pelaku usaha untuk mempromosikan produk-produknya di halaman kantor. Begitu. Bu Haji, di samping itu juga takut ada yang nggak ngerti itu. Belum titik. Nggak maksudnya takut ada yang ngerti, takut kepanjangan. Takut kepanjangan Bu, mohon maaf. Ya, Ibu kan barusan ngomong SPHP. Maksudnya PHP yang mana maksudnya? SPHP enggak, misalnya banyak yang PHP itu bukan pemberi harapan palsu, tapi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu SPHP supaya stabil, aman, terkendali. Cocok. Kalau misalkan tadi Ibu bilang kan melibatkan juga Bulog. Nah, yang sekarang kita bakalan undang adalah pimpinan Bulog cabang Bandung, yaitu Pak Erwin Budiana. Beres. Sambut. Pak Erwin Budiana. Pacar adat. Sambut kemana? Pak Erwin. Ya. Halo Pak, Dabang Pak. Alhamdulillah.
Pak Erwin, diminum dulu, nanti kita ngobrol pastinya ya, kawan-kawan Belaga. Pastinya di mana? Di Braga. Di Braga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Hilang. Kumaha. Namanya dicarioskeun wae Pak. Ti bulog pinter Bapak Pak Erwin. Eta tos aya. Atos aya. Kalau itu aya watosan meh abi teu ngomongkeun eta. Nah, tapi sebelum ngobrol sama Pak Erwin, kita lihat dulu artikel lagi. Boleh, boleh. Sok, kita baca ya artikelnya. Kita baca dulu artikel. Artikel. Oke, baca pagi lah. Atasi mahalnya harga beras, Pemkot Bandung dorong beras SPHP masuk retail. Benar tuh PHP tadi kan ini ada. PHP sanes pemberi harapan palsu. Mungkin boleh dijelaskan lagi terkait dengan masuk SPHP ke retail, Pak. Nah, ini mungkin strategi dari Bulog sendiri gimana supaya pengendalian stok khususnya ada dan harga berasnya juga stabil begitu. Mungkin bisa turun juga, Pak, harapan masyarakat. Ya, gitu kan. Jadi memang alhamdulillah Bulog sesuai tupoksinya ya. Kita memiliki 3 pilar sebetulnya. Pertama terkait ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Jadi gimana caranya stok-stok yang ada di gudang kami itu bisa terjangkau oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Itu sehingga dapat menyebabkan terjadi stabilisasi harga. Nah tadi terkait keterjangkauan, jadi kita tidak hanya ke pasar-pasar tradisional kan. Jadi retail modern pun bahkan sekarang kita sudah menyalurkan beras SPHP tadi yang dijelaskan oleh Bu EM sebelumnya. Jadi intinya memang segala upaya kita lakukan Kang. Memang ini momen yang luar biasa menurut saya ya, yang terjadi kenaikan harga beras di mana-mana. Tentunya kami memang sesuai dengan tupoksi terus melakukan upaya untuk melakukan stabilisasi harga tadi Kang. Tuh, Mang. Stabilisasi. Ya, tapi ini kan barusan beritanya cuma Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung atau di luar Kota Bandung gimana? Nah, ini kebetulan Bapak pimpinan Bulog Cabang Bandung ya, Pak ya? Iya, betul. Oh, salah tuh. Bandung gimana? Aman tak? Aman. Oke. Jadi benar kan? Jadi memang Bulog Cabang Bandung itu memiliki wilayah kerjanya selain Kota Bandung tuh ada 5 wilayah kerja. Oh, di mana aja, Pak? Jadi Kabupaten Bandung. Oh, jadi Abin salah. Yes, satu. Oke. Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, sama Cimahi kan. Oh, itu wilayah kerja kami. Oke. Dan kantornya di Kota Bandung. Di Kota Bandung. 5 wilayah, berarti saya termasuk Pak ya? Termasuk. Tapi beras mahal kan ya tetapan Pak? Iya, infonya sih sudah mulai turun Kang. Tadi seperti yang disampaikan Bu EM juga kami pantau ke pasar-pasar, informasi dari mitra-mitra, dari petugas kami juga memang alhamdulillah sekarang sudah mulai ada penurunan untuk harga beras itu. Yang menentukan turun apa naiknya itu siapa sih Pak sebenarnya? Ya kita kan survei Kang, setiap minggunya rutin kan kita survei ke pasar-pasar, memantau harga dibandingkan dengan harga sebelumnya. Ternyata alhamdulillah tadi juga disampaikan Bu memang sudah ada penurunan. Jadi pedagang sendiri yang nurunin gitu? Apa nggak ada kebijakan dari Bapak misalkan turunkan enggak lah 5.000 misalkan? Oh ya tentunya ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Tadi itu kita menggelontorkan beras sebanyak-banyaknya gitu. Jadi gimana caranya supply itu berlimpah Kang. Supply dapat mengimbangi demand yang ada. Nah, kita juga ngajak nih ya untuk pemirsa Braga kalau misalkan mau bertanya langsung baik ke Pak Erwin ataupun Bu EM, boleh silakan untuk langsung bisa menghubungi line telepon interaktif di 022 540 6677 ya. 022 540 6677. Jadi nanti kita sampaikan langsung, dijawab langsung oleh yang ada di sini di Braga ya. Nah, berarti Pak kalau misalkan saya pernah baca juga kalau misalkan pemerintah tuh import beras. Nah, itu berapa banyak dan kenapa mungkin harus import? Apakah itu merata sampai juga ke Jawa Barat atau wilayah-wilayah tertentu atau ada penyesuaian sendiri untuk distribusi beras nanti Pak? Kalau jumlah tentunya kan memang yang melakukan impor adalah kebijakan dari pusat Kang ya. Kami memang di daerah hanya menerima beras impor. Nah mungkin pertanyaannya kenapa harus impor gitu ya. Memang sebetulnya siklus panen kita tuh kan ada 2 sebetulnya setiap tahunnya di Indonesia tuh. Jadi yang pertama sebagai panen pendek ataupun puncak panen kedepannya itu di semester 1 lah di bulan Maret atau sampai dengan April itu panen rendengnya. Lalu akan ada panen berikutnya itu di bulan Agustus September, itu panen gadu kita sebutnya. Nah memang
tadi saya sampaikan ini momen luar biasa sebetulnya kenapa terjadi kenaikan harga walaupun sebetulnya ada siklus yang biasa terjadi di setiap tahun. Ini yang menjadi luar biasa karena mungkin mungkin pemirsa juga terinfokan terkait badai El Nino kan yang kemarin terjadi itu memang sedikit banyak mempengaruhi panen gitu. Jadi sehingga supply yang seharusnya berlimpah ataupun minimal sama dengan tahun lalu dan tahun ini informasinya lumayan agak turun supply-nya gitu. Sehingga untuk menutupi supply yang tadi turun itu pemerintah harus memutuskan mendatangkan beras dari luar negeri untuk mengimbangi supply dan demand tadi itu Kang. Di luar negeri mang. Ya. Beda. Salah baru udah kurang kita ieu ka dieu. Kenapa? Arep nyarawah marane teh jadi ka dieu. Menaik ke sorangan moal. Ieu nya. Tah karena aing mah hayang marahin kieu sok eta di lemur ditinggalkeun. Profesi. Profesi. Oke. Berarti Bu Em kalau misalnya dari Disperindak sendiri kerjasama atau koordinasi yang dilakukan selain dengan Bulog dengan pihak mana aja Bu untuk pengendalian harga khususnya beras ataupun sembako lainnya juga? Ya. Kita dari Disperindak Provinsi Jawa Barat di samping dengan Dinas yang Pembinaan Perdagangan di 27 kabupaten kota, juga kita dengan retail, dengan distributor dan juga dengan kementerian serta Badan Pangan Nasional. Kita melakukan koordinasi itu untuk bagaimana sih supaya stabilitas tetap terjaga dan harga tetap stabil. Oke. Bu Em putarnya ini mah nggak ngomongin tahun ini ya. Ini mah setiap mau puasa ya. Kenapa harga itu selalu pada naik gitu, nggak beras aja, kebutuhan pokok aja. Atau sembako, apa itu masalahnya Bu? Apa ngajak gitu orang teh lebih bekerja keras, lebih giat lagi apa gimana? Karena kebutuhan menjelang hari besar keagamaan nasional terutama Ramadan kan setiap orang itu mengumpulkan gitu, terus membutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa, sehingga supply dan demand-nya akan bertambah dan akan mempengaruhi terhadap harga dan juga terhadap ketersediaan. Itu yang menyebabkannya gitu. Kan kalau sekarang kita makannya sehari 3 kali gitu ya, sehari 3 kali. Kalau bulan puasa kan pagi-pagi sama malam saja gitu. Jadi kita harus bersiap-siap. Kalau sehari-hari kan kita bisa siang harinya, bisa sore harinya. Kalau ini enggak, karena pagi-pagi kan kita sahur itu sampai dengan jam 4 gitu kan. Nah seperti itulah mungkin fenomenanya kenapa harga menjelang hari besar keagamaan nasional terutama Ramadan itu sangat-sangat ada berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan di tahun yang berikut tersebut. Tapi kan iya namanya logis namanya lamun ayeuna puasa kan 2 kali misalkan. Leuwih saeutik nah biaya hirup teh leuwih gede. Benar ya? Nya nah begitu kita kajawab namanya ku Ibu. Iya. Menyetok berarti orang-orang tuh menyetok barang-barang ya Bu ya. Iya. Jadi kadang ada juga yang ini ya panic buying, membeli yang mungkin tidak dibatasi karena takut langka, takut harga keburu naik dan sebagainya. Anu ngadamelan kue lebaran wae emang seueur anu misalkan di abdi mah ti ayeuna keneh geus ngadamel kue lebaran. Bener kan? Jadi pas puasa teh nya lebaran puasa teh beak we. Iya, jadi memang banyak juga gitu warga masyarakat yang juga sudah banyak menyetok dari sebelum Ramadan itu dekat gitu dan datang gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Bulog Pak, apakah ada jangka waktu sendiri dalam waktu ke depan, khususnya di bulan Ramadan, supaya kalaupun misalkan memang ada program yang untuk bisa pemerataan harga ini stabil, ketersediaan juga beras ini oke gitu ya. Nah, kalau untuk bulan puasanya sendiri, apa yang mungkin bisa lebih dikendalikan, khususnya bagi masyarakat yang mungkin sekarang masih bertanya-tanya, nyak itu stok beras teh cukup, tapi kok kita malah dibatasi, bahkan di retail juga ada yang sekarang ada aturan-aturan gitu Bu. Ada aturan-aturan, pernah baca nggak kalau misalkan ke minimarket? Saya emang nggak mau baca, apa ini? Usaha dong. Gimana Pak? Iya, gimana Pak? Sok bangga. Ya memang Kang. Jadi memang ini sebenarnya kembali lagi kebiasaan masyarakat kita ya. Memang kecenderungan ketika menjelang hari besar keagamaan tuh pasti mereka tuh pasti kan memborong gitu ya untuk keamanan stok di rumahnya masing-masing. Gitu ya. Tentu itu kita tidak bisa salahkan juga karena memang itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi tentunya yang dapat kami yakinkan ke masyarakat disampaikan kembali kan bahwa stok yang ada di gudang Bulog itu sangat aman. Ya sangat aman bahkan sampai dengan Lebaran. Nah terkait tadi ada pembatasan. Sebetulnya tujuan kami memang tadi itu biar bagaimana caranya si masyarakat itu tidak memborong.
tidak borong beras. Khawatirnya ketika ada satu orang memborong, yang lainnya pun tidak akan kebagian kan gitu, jadi tidak merata Kang. Makanya itu sebetulnya alasan kenapa kami batasi itu bukan karena stoknya yang terbatas. Stok sangat aman, tapi kita batasi karena biar semua merata dapat menikmati beras-beras yang memang harganya lebih murah dibandingkan harga di pasar. Gimana ini ide Pak kalau misalkan beli beras harus pakai kakak? Kartu keluarga misalnya, oh sebar orang nih keluarganya, oh oke boleh segini. Enggak, so gitu kata Pima apa gitu. Ngasih ide dan masukan. Iya. Oh gitu ya. Mungkin kalau misalkan sudah ada strategi, semoga juga ini bisa stabil sampai dengan selesai Ramadan ataupun bahkan juga setelah Ramadan. Seterusnya begitu, karena memang kalau misalkan masyarakat sudah dikagetkan dengan ada kenaikan, pasti mereka panik dengan cara panik buying itu ya. Nah, kita juga mau ingatkan lagi nih buat pemirsa Braga, kalau misalkan mau tanya ke Pak Erwin ataupun juga Bu EM, silahkan bisa langsung aja ke 022 540 6677. Biasanya masuk ayah saha. Hafal bisa ya. Pak Herlan ya. Ya kalau misalnya mau tanya langsung aja kayak Bang Aib tadi kan banyak ya. Saya juga sebetulnya masih banyak mau nanya. Atau mau sambil telepon dari sini. Enggak juga tuh yang kenal kan dari telepon. Apa Pak Erwin Serpong juga di sini. Iya. Oke, berarti masyarakat sebetulnya harus bisa juga mengapresiasi apa yang pemerintah ya dan juga pihak terkait sudah usahakan lakukan. Termasuk tadi bahwa kita di sini kan di Bincang Warga ini bisa ngasih tahu bahwa sembako itu tetap diusahakan akan ada terus stoknya ya Pak ya. Tapi kalau misalkan soal impor dan kualitas beras lokal itu persentasenya antara berapa ke berapa Pak biasanya yang didistribusikan dan juga masuk ke Indonesia khususnya di Jawa Barat? Untuk sekarang ya khususnya beras SPHP memang kami masih dominan dari beras impor Kang. Oh gitu. Ya, karena tadi alasannya memang belum masuknya musim panen sehingga kami belum bisa menyerap dari dalam negeri. Tapi tadi kan disampaikan juga oleh Bu EM bahwa bulan Maret ini sudah mulai panen, jadi insya Allah akan kita optimalkan untuk melakukan penyerapan beras dari dalam negeri. Jadi nanti insya Allah ketika kita sudah menyerap beras dalam negeri, maka beras SPHP ya komposisinya ada yang masih impor mungkin karena sisa-sisa ya, dan juga mungkin nanti dari penyerapan ataupun dari petani dalam negeri. Gitu kan. Upami telepat mat di India gitunya anu ieu teh impornya. Apakah kita juga bisa bisa ngangkat telepon maksudnya? Angkat. Iya Bang. Angkat itu. Halo, Assalamualaikum. Sampurasun. Dengan siapa di mana? Salah sambung meureun kalah ngobrol. Delay. Halo. Sama siapa di mana? Aduh, delay. Dengan siapa? Dengan siapa, Bu? Bapak? Di Cirebon. Pak, Cirebon. Di Cirebon. Bapak siapa? Rana Pusane. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Pak. C. Silakan, Pak. Itu di Cirebon. Sukarta. Siap, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Oh, boleh. Waalaikumsalam. Ya saya mau tanya. C. Ya mau tanya. Ini pertanyaan masalah tentang beras ya Pak. Tapi pendapat saya sih seperti tukang kuli itu beras sih sekarang termasuknya harga itu murah Pak. Harga 20.000 itu harga berasnya murah. Karena petani-petani itu modalnya gede tuh Pak. Terus yang murah termasuknya yang murah teh itu Pak tenaga kerjanya yang murah Pak, nggak ada artinya tenaga kerja. Dulu kita waktu tahun 93 ya itu kerja di Jakarta dapat uang 60.000, biaya beras harganya 1.000 itu Bu. Oke. Udah keserap ya pertanyaannya ya. Iya. Jadi murah katanya 20.000 karena ongkos produksi. ongkos produksinya juga mahal. Mungkin dari pupuk juga
SDM-nya juga bayarnya lumayan. Nah, sebelum kita jawab, mungkin kita akan undang juga melengkapi kebersamaan dengan dua narasumber yang udah di sini. Kita akan undang Pak Acu Fiarta Kartabi, pengamat ekonomi. Nah, Mangga, silakan Pak. Pak, saya Pak, Sampurasun. Mangga Pak, lagi Pak. Saya Pak. Mangga. Oke, Pak Tarosanu tadi kita hold dulu, Pak Acu. Silakan untuk minum dulu, Pak. Perjalanan jauh ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrolkan di mana? Di Braga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Bincang warga, Braga bincang warga. Ini band apa tadi teh? Balaga, Ben. Tapi nyanyinya Braga. Dua. Kancane Oh, jadi jadi acara Braga yang nabenya Baralaga gitu. Oke, siap. Aku macik Balaga teh. Pak Acu sudah. Pak Acu, Pak Wilujeng Sumping di Braga, Pak, bincang warga. Tadi kita sudah nanya nih Pak, ada beberapa hal kaitan dengan salah satu strategi pengendalian harga bahan pokok, termasuk beras. Nah, masyarakat kan sekarang juga bertanya-tanya ini Pak, gimana, apakah akan ada penurunan dan sebagainya. Tadi udah jawab sebetulnya sama Bu Em dan juga Pak Erwin begitu. Tapi sebelum ngobrol, kita mau lihat dulu artikel mungkin. Boleh, ya? Artikel ya, silakan. Ini dia artikelnya. Kata pengamat ekonomi Unpas soal kenaikan harga beras, ternyata ini penyebabnya. Naon ini teh atuh jual ini wae. Apa aya ya pengamatnya ya? Ternyata ini. Oh, ini. Nah, apa itu penyebabnya? tapi saat acan ke penyebabnya tadi mungkin kita jawab. Bentar dulu, saya tanya dulu produser, itu kumaha gitu ya. Aing dilieur. Oh, Ini dia penyebabnya, Pak. Tiga tawas ya. Apa penyebabnya, Pak? Iya. Ya, penyebabnya itu ada faktor yang fundamental ya. Artinya faktor itu bertahun-tahun nggak selesai. Ada faktor yang cyclical. Jadi kebetulan saat ini terjadi gitu. Itu kombinasi itu ya hasilnya seperti hari ini. Jadi faktor fundamental itu kita nggak pernah selesai urusan bagaimana meningkatkan produksi, ya, bagaimana subsidi pupuk tepat sasaran, ya, bagaimana perencanaan produksi dengan perencanaan di bidang perdagangan. Kita nggak pernah sinkron, ya. Ditambah lagi ada pergeseran dari sisi pertama, ya perubahan iklim ya. Nah, jadi tadi Bu Em saya dengar sudah menjelaskan juga ada kemunduran masa tanam. Otomatis kan itu juga kemunduran panen. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat juga pesta politik kemarin. Pesta politik itu menyerap banyak sekali ya, baik itu untuk bansos oleh pemerintah maupun juga bansos parpol. Nah, itu juga menyerap beras, terutama beras premium. Ya, jangan kan pesta politik, pesta di rumah saya aja habis beras banyak. Itu. Kaliwatnya. Masak-masak buat tangga. Iya. Oh, jadi itu faktor yang ada gede juga faktor juga ya, Pak ya? Iya, faktor itu juga. Oke. Jadi sebenarnya meskipun harga beras itu mahal di tingkat produsen, di tingkat konsumen akhir, Ya. sebenarnya stok di rumah tangga itu masih ada. Nah, ini yang sebenarnya dilupakan gitu ya. Jadi seolah harga tinggi, kemudian kenapa responnya saya menduga itu masih banyak stok bekas bansos yang masih juga ada gitu ya. Karena beras itu kan nggak mungkin ketika dibagikan langsung hilang. Nah, ada yang menahan stok, ada yang kemudian di rumah tangganya cukup. Kan sebelum pemilu kan nerima ini kan Kang? Tapi operasi subuh kan? Pinjol. Nerima amplop kan, nerima ini. Ngaku nggak? Cuman 3. Serangan pajak. Ya kan itu adalah pertahanan dalam rumah tangga. Sebetulnya. Iya. Nah, masalahnya Pak, yang dapat bansos kan nggak semuanya, saya nggak dapat. Gitu.
Artinya berasnya nggak ada kalau saya di rumahnya. Ya kan, tapi nerima kalau nggak terima berasnya kan nerima yang warna merahnya kan. Nah, oke. Emang nggak ada. Siap. Tadi kita juga sempat ada penelepon ya. Mang Aep tadi katanya harga Pongcipon murah ya. Gitu. Mungkin kata beliau itu 20.000 itu murah katanya Pak. Wah, murah mahal itu relatif. Tuh. Ya. Setuju saya Pak. Rp1.000 pun kalau nggak punya uang mahal. Setuju Pak. 20.000 buat saya murah. Kalau gaji masyarakat UMR-nya 5 juta, 10 juta. Betul. Ini kan persoalannya gaji tidak naik, harga naik. Aduh. Ya kan? Gaji naik. Beras 50.000 sekilo saya beli. Asal minimum pendapatannya 25 juta. Nah, betul. Setuju Pak. Saya. Oke. Gitu. Jadi harusnya gimana dong Pak harus karena itulah maka harga itu disesuaikan dengan daya beli. Daya beli masyarakat. Jadi kalau kita bilang 15.000 sekarang itu rata itu udah mahal. Ya Pak. Karena kemampuan masyarakat di 10-11.000. Ya, 10-11.000. Year to date dari Januari saya menghitung udah hampir 8% naik. Dan ini sudah naik selama 2 tahun. Sejak Agustus 2022. Gitu. Jadi kita nggak bicara bahwa besok turunnya sekedik, naiknya setahunan. Nah itu benar. Ya. Abi teh yang nyarios gitu kan abdi sini seselang. Ya. Nah mungkin bisa ditambahkan atau ditanggapi juga Pak Erwin dulu Pak. Mungkin tadi terkait dengan persepsi dari penelpon ya Pak Yusuf kalau tidak salah dari Cirebon yang katanya harganya murah gitu kalau 20.000. Terus misalnya tadi juga tanggapan dari Pak Acu. Silakan Pak. Ya memang kalau blok kan memang tidak pergi langsung ke situ ya. Tapi memang kalau sepengetahuan saya memang biaya produksi aja memang kita terlalu tinggi kan. Gitu. Jadi memang harga 20.000 itu menurut tadi yang bertanya mungkin belum menutupi gitu untuk biaya produksinya. Itu mungkin kan. Oh, jadi ada faktor lain salah satunya biaya produksi ya. Ya artinya harus seluruhnya bisa menurunkan kayak pupuk kan jangan terlalu mahal juga kan nantinya bisa juga harga jualnya tidak terlalu tinggi. Benar. Gitu. Dari Bu Em kan saya juga dulu petani juga saya. Petani naon? Nanya wae. Ibu bapak saya tuh petani, saya tahu banget. Serius. Iya. Harga pupuk tahu. Jadi tahu ya Kang ya. Bu Em mau menambahkan Bu, silakan Bu. Kalau dari perdagangan ya, kita kan adanya di hilir ya Pak ya. Kalau di hilir kan bagaimana dari hulu ke dalam kita mah hanya mendagangkan aja, memasarkan gitu Pak ya. Dan memantau harga, berapa harganya gitu Pak. Nah, itu urusan dari atas sampai bawahnya kita ada yang mengurusnya, kita di perdagangannya saja. Oke. Berarti nih, saya kembali lagi ke Pak Acu. Kalau misalkan masyarakat, sekarang tadi kita sempat bahas panic buying Pak. Masyarakatnya kan segmentasinya beda-beda ya. Ada yang mungkin pendapatannya juga yang fluktuatif, ada yang memang stabil juga dan sebagainya. Termasuk juga strategi yang sudah diberikan sama pemerintah juga sebetulnya harusnya bisa disambut baik begitu. Nah, kalau misalkan untuk masyarakat sendiri apa sih yang sebetulnya bisa disikapi dari kefluktuasian harga bahan pokok termasuk beras ini, Pak? Ya, jadi pertama kita menyusun prioritas. Panic buying itu salah satu yang semakin spill over memicu harga. Jadi nggak usah panik. Sampai hari ini nggak ada orang yang mati kelaparan nggak makan nasi. Sampai hari ini, ya. Kalau ada yang sampai nggak punya nasi datang ke rumah saya. Saya kasih beras gitu ya. Iya betul. Jadi betul. saya berpikir nggak usah panik. Ketika panik kita memborong, ya stok yang sedikit menjadi langka, gitu ya. Sehingga kemudian apa? Ya menjadi semakin tinggi harganya. Jadi nggak usah panik. Saya kira kita mengkonsumsi ya ala kadarnya, sebutuhnya. Tentu susun prioritas ya. Jadi yang kebetulan lagi naik ya ini hukum demand dan supply. Ya apalagi ada expectation bahwa menjelang hari raya, bulan puasa itu tidak situasi seperti ini pun selalu naik. Betul. Gitu ya. Jadi saya kira nggak perlu masyarakat panik begitu ya. Coba dikonsumsi yang ada sewajarnya saja, sesuai dengan kemampuan ya, dan saya kira ekonomi akan berjalan normal ya. Dan sambil menunggu kita panen antara Maret sampai dengan Juni sampai Maret sampai dengan Mei, kemungkinan kita akan ada tambahan stok ya sekitar 3 juta ton. Ya perkiraan BPS itu beras ya. Jadi saya kira ditambah lagi kita kan masih ada sisa impor itu 1,6 juta ton.
kita baru realisasi 480.000 ton ya. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, saya kira ya memang kalau kita semakin panik dan kita reaksional dengan kondisi hari ini, ya harga akan semakin tinggi. Ya para spekulan kan sangat banyak ya gitu. Dan saya kira kita tidak bisa berharap banyak dari Bulog. Bulog kan hanya 10% kontribusinya dari size pasar kan begitu ya. Dan oleh karena itu saya kira Bulog sudah sangat aktif di pasar membantu begitu ya. Tetapi juga masyarakat juga harus mampu mengendalikan ya gitu. Bahkan kalau orang sudah umur seperti saya, Kang Erwin, makan nasi itu semakin hari semakin sedikit gitu ya. Gitu. Mungkin ada anak muda lah seperti saya enggak, saya mah itu peget, Pak. Oke, sudah dijelaskan seperti itu ya. Tadi salah satunya mungkin juga karakter masyarakat yang perlu ikut disesuaikan juga. Nah, tapi Kang Gilang sebentar saya perlu mengingatkan, mungkin saya juga pernah kealamannya. Budaya kita juga udah hilang sebetulnya yang bagus. Seperti kalau dulu itu ada beas per election, itu lengit karena orang-orang punya kasih secangkir yang nggak punya itu dapat kebagian, itu juga bagus sebetulnya. Program itu nggak ada sekarang. Nah, mungkin itu bisanya ya bisa lah. Kamu nggak ngalamin aku. Mungkin masih balita kayaknya. Iya, ada dulu seperti itu. Ada masih di Purwakarta juga ada. Masih ada ya. Tuh, berarti masih mungkin kalau misalkan lebih ini lagi bisa cukup membantu ya Kang ya. Sangat membantu. Oke, dari Balaga nih. Belum ada yang bertanya, silakan kalau ada yang mau nanya, Kang. Kang Yudi. Apakah ada pengaruhnya juga pengurangan lahan pertanian? Kan sekarang tuh banyak tuh lahan pertanian seperti sawah itu banyak habis itu pakai perumahan, pakai apa gitu. Apa itu berpengaruh juga terhadap harga beras di sini? Jangan dijawab, Pak. Harga apa jangan dijawab. Gimana Pak? Ya Pak, berarti apakah dari pengamatan Bapak sendiri ya Pak Aco, kalau misalkan ada lahan-lahan yang mungkin digunakan, tadinya mungkin lahan persawahan tapi sekarang alih lahan gitu, itu ngaruh nggak sih Pak gitu? Kalau tadi kan politik gitu, nah ini gimana Pak? Ya tentu ada ya pengaruhnya ya, pendudukan bertambah terus ya. Sedangkan saya kira lahan kita juga turun drastis. Tapi kan sebenarnya kita tidak kekurangan potensial lahan ya. Tapi saya kira irigasi kualitasnya semakin menurun ya. Saya baru pulang dari Papua, kita bangun bendungan sangat bagus untuk irigasi, nggak kepake ya, padahal lahannya tersedia ya. Nah, hal semacam itu kan salah satu contoh ya. Ya kita nggak berharap bahwa patokan kita ya dulu kalau ke Soreang ya itu antara Kopo dengan Soreang sawah ya. Betul. Nah, tapi kan kita tidak berkaca Soreang. Coba Indonesia ini kan luas ya. Nah, coba kita sedikit aja keluar ke Garut, wah lega sekali. Masih banyak potensi lah. Tapi yang paling penting bahwa pertanian itu harus menguntungkan. Ya. Jadi kalau kita kan dinasihatin, kalau saya anak petani ya, kalau pulang ke kampung tuh ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, kalau balik lagi ke lembur, kan begitu ya. Padahal kalau kita lihat New Zealand, negara yang kaya karena pertanian dan peternakan, bisnisnya hanya domba, ya. Orang di daerah justru lebih kaya. Ini ada yang problem, ya. Di Jepang meskipun negara industri, pertaniannya tumbuh, ya. Nah kita ini tidak mampu menjamin bahwa para petani itu mampu sejahtera. Kita makanya sering melihat ada namanya nilai tukar petani. Ya bagaimana petani mau sejahtera? Nilai tukarnya turun terus. Biaya yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan biaya yang didapatkan, ongkos yang didapatkan, pendapatan yang didapatkan. Ya, jadi kalau petaninya sejahtera, ya pasti orang akan bertani. Nah bukan hanya persoalan kita bicara produktivitas, ya. Gitu. Di kita produktivitas mungkin per hektar hanya sekian ton. Di tempat-tempat lain saya kira ya, saya pernah melihat di Jepang bahkan di atas rumah pun orang bertanam padi ya. Di atas rumah di loteng, ya. Gitu. Jadi saya kira memang faktor lahan ada, tapi kita tidak kekurangan lahan. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana ada insentif buat para petani untuk tertarik bergerak di bidang pertanian. Makanya ada petani milenial. Betul. Ya tinggal di desa, rezeki kota katanya ya. Salahnya juga orang tuanya juga ya Pak ya kayaknya. Iya. Kan banyak yang nanya, kamu yang udah gede menjadi apa ke anaknya? Iya. Dokter, bagus sih dokter, profesor, presiden, bagus. Cuman belum pernah dengar saya mau jadi apa? Petani, belum ada Pak. Bener. Jadi akhirnya Pak, saya juga dari lembur kan, akhirnya ke kota. Terus di kota ngapain juga nggak tahu gitu. Pada akhirnya lembur itu kosong Pak.
Jadi nggak ada yang ngolah gitu tanahnya. Ya, makanya petani itu harus dilindungi ya. Tadi disinggung-singgung biaya pertanian mahal. Kita baru menanam, janjinya ada subsidi pupuk. Pupuknya nggak ada. Terpaksa saya beli pupuk yang tidak disubsidi. Ya kan? Juga. Saya kalau kita tanya sekarang kenapa harga beras naik? Ya karena gabah, produksi gabah yang dulunya 6.500 bisa di bawah 7.000, sekarang 8.000. Gabahnya saja udah 8.000 per kilo. Ya, mau jual berasnya berapa? Gitu ya. Nah ini tantangan kita, pupuknya harus tersedia. Meskipun Presiden sudah menyampaikan 2024 subsidi pupuk akan ditambah. Nah ini yang perlu dikontrol, ya, perlu dilihat tepat nggak sasaran. Ya, jangan sampai kita bertanam pas mau pupuk, pupuknya nggak ada, ya kan begitu. Dan tidak tepat sasaran. Pupuk yang disubsidi masuk ke pasar bebas jadi pupuk non subsidi. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Jadi nggak ada perlindungan buat petani. Ya, gitu. Nah, petani dilindungi dan sejahtera pasti harga akan stabil. Siap. Ya? Oke, Pak Cu. Nah tadi Pak, ini kan ada pertanyaan juga dari masyarakat nih ya. Kalau dari Bulog sama Indah, rencana ke depan untuk mencegah kenaikan harga, khususnya beras, apa yang akan dilakukan? Apalagi sekarang juga kebutuhan lain mulai naik, kayak daging ayam, ada juga ada telur ya Teh ya. Ada kemungkinan nggak jelang Lebaran harga ini semakin merangkak? Mungkin Bu EM bisa menjawab pertanyaan dari Ceodah di Antapani. Ceodah, terima kasih Ceodah. Halo. Dari Disperindak Provinsi Jawa Barat pada HBKN menjelang Ramadan, pertama kita akan melakukan pasar murah ya hari Jumat besok tanggal 8, dan juga kami sedang melakukan kajian untuk pemberian subsidi yang mana beliau hadir di sini sebagai pengkaji dari akademisinya ya. Insya Allah akan melakukan operasi pasar murah bersubsidi Kang kepada masyarakat ya, sehingga nanti masyarakat kemungkinan akan terbantu karena subsidinya lumayan cukup besar, itu di komoditi terutama beras. Nanti mungkin akan menambahkan sebagai pengkaji dari operasi pasar murah bersubsidi ini. Itu yang akan dilakukan oleh Disperindak Provinsi Jawa Barat. Semoga bisa membantu ya Kak. Amin. Tapi juga harus dibikin aturan juga Bu ya. Pasar murah juga jangan terlalu pas sedak-sedak lah tuh Bu lah karunya lu ke rumah beli. Ya pasti sedang gitu. Nah, itu gitu. Bu, punten nih Mas. Masukan. Semoga teknisnya bisa turut mendukung program intinya gitu ya. Mungkin selanjutnya dari Pak Erwin, harapannya nih dari Bulog sendiri untuk kedepannya untuk masyarakat. Silakan. Ya, tentunya kami dari Bulog juga ingin menyampaikan sepakat dengan Bu EM dan juga Kang Acu bahwa masyarakat sebaiknya tidak perlu panik buying gitu ya, karena semakin panik akan semakin naik juga harga-harga itu ya. Jadi karena memang stok yang ada di gudang kami sangat aman ya, bahkan sampai dengan Lebaran, bahkan sampai bulan-bulan berikutnya sangat aman. Jadi kami harapkan masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan terjadinya kelangkaan beras. Karena insya Allah kami dari Bulog dan juga kerjasama dengan Indak, kami akan melakukan upaya-upaya untuk minimal melakukan stabilisasi harga di masyarakat. Gitu. Oke, siap. Satu lagi Pak Acu, singkat saja silakan himbauan kepada masyarakat untuk tetap bisa bersikap ya yakin dan juga mungkin termasuk masukan kepada pemerintah juga. Pertama dari sisi konsumen ya kita membeli seperlunya saja ya. Jadi tidak usah terdorong, terendorse, terpengaruh bahwa besok akan terjadi kekurangan, kelangkaan, nggak usah ya. Saya kira tidak pernah terjadi kelangkaan. Yang ada itu kita jeda sedikit untuk menahan ya. Konsumsi kita sehingga menuju pasokan yang lebih stabil ya. Dan saya kira pemerintah saya melihat sendiri ya di Indak Jabar terutama ya, bahkan sekarang sudah sangat spesifik. Jadi saya kira itu dilanjutkan, coba dicontoh oleh kabupaten kota yang lain. Bagaimana yang namanya beras operasi pasar, kemudian pasar murah itu ditentukan di Indak Jabar itu oleh Bu EM dan kawan-kawan. Lokasinya di mana, besarannya berapa, siapa penerimanya. Nah, jadi ini juga menurut saya penting. Jadi ada pemetaan dan juga mungkin sinergi ya Bu ya dari semua stakeholder ya Pak ya. Oke, hatur nuhun pisan, maaf, alhamdulillah geningan kita sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Makasih Pak Acu, Pak Erwin, Bu EM, mudah-mudahan masyarakat juga bisa senang, sembako juga gampang ya Kang ya. Amin. Hatur nuhun, ketemu lagi di Braga pastinya minggu depan. Nah sekarang mah gilirannya Balaga Band. Hatur nuhun, wilujeng sonton semuanya.
termasuk. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang sambut harapan. Tiada problema yang membuatmu henti berpeluh keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata,